Rasulullah melarang jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Masih banyak kita orang Islam yang tidak mendengarkan panggilan Rasulullah. Makan tagak, minum tagak, mencarak tagak. Ya, mau talo tu sarang makan tu. Ambo kalau pai baralek ke gedung go bak ndak dapat ambo kursi tempat duduk lai. Karpetnya karancak tu. Rancak pada karpet musaji le Pak. Cali ada Pak di UPI tu kan. Ya kan? Duduk sesenat. Baselo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di seluruh bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik dari rezeki yang diuntukkan bagimu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika ada kamu kepadanya saja menyembah. Al-Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Pertama, dengan ucapan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kepada Allah
yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Suatu saat agama yang benar itu akan mengalahkan agama-agama yang batil. Walaupun orang musyrik itu tidak bersenang hati. Itulah arti dari alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Tausiah kita pada malam ini kita beri judul apa yang kita makan, dari mana asal yang kita makan, dan bagaimana tata cara makan. Ini tidak akan bisa terlepas dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan materi, materinya tanah, kemudian air mani selanjutnya yang memancar dari tulang sulbi ayah kita masing-masing. Kemudian makanannya juga materi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian orang yang tidak beriman, kalau mereka masalah makanan ini, biarlah baca kak jo urang, pado baca kak jo galang-galang. Ini ungkapan orang yang kurang beriman. Begitu pentingnya makan itu. Kalau kita larikan ke pantun rang dahulu, di galian kapelo dilubangkan tabu, dicarikan salero kok lai balabieh di balian ke baju. Itu kece orang dahulu, salero dulu. Kalau kita pergi berjalan-jalan berdharma wisata, itu pasti timbul dalam hati awak basamo dima makan nalama. Nyondak restoran rancaknya yang dipilih gitu. Dima makan nalama. Walaupun tampak makan tu batok lalang dindiangnya dindiang bulu atau disabui orang tadi dan nindak baloteng. Kurisinya ndak rancak, bangku-bangku panjang saja. Tapi nan ditanya orang, di ma rasanya rumah makan nan lama. Itu karena apa? Karena kebutuhan materi. Wajarkah itu? Wajar. Orang lasaki, bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang mencari sehat. Cuba jo makan yo pak. Boleh nak taguk tulang. Kalau ndak mau apa makan lamah tenaga apa. Jadi tubuh kita ini kuat secara lahiriah karena diberi makan gizi dan protein. Secara batiniah adalah kudrat yang diberikan Allah. Kalau tubuh kita itu sempat sakit, itu disuruh berubah. Itu syariatnya. Sakit diube, luko ditaweh, damam ditawa. Yang menyehatkan Allah. Jadi tidak lepas kehidupan kita ini dari makanan. Pak, apa menurut pakan 7 hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ndak pernah apa istirahat. Aja we apa ko, sabaleh parui nan kamakan. 9 anak berdua awak join duanya. Jadi makan lagi. Kaum muslimin, namun demikian karena kita itu diberi oleh Allah seorang dari
yang sejenis dengan kita, namanya Rasul, dan diturunkan kitab, maka makan kita itu diatur menurut agama. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 168 tadi, Allah memanggil orang makan itu secara keseluruhan. Di sini disebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi nan maraso manusia itu nyata panggil, jo panggilan Allah. Makanlah olehmu di muka bumi ini, rezeki di muka bumi ini yang halal lagi baik. Ya kan? Jadi kenapa di sini disebutkan oleh Allah fil ar? Bisa saja kita lahir di Solo, Pak, pi merantau ke Jepang. Ambo tadi pagi mencari TV, ada rumah makan Padang di Jepang. Ada lontong gulai tunjang di Bulando. Lain celik Pak pagi tadi. Artinya orang mawa, ya kan, bisa saja kama pai merantau. Kenapa dipertontonkan itu di TV? Karena memang orang Minangko banyak suku merantau. Walaupun rantau dake. Dari Bukit Tinggi ke Solo, dari Baso ke Padang, dari Payokumbuh ke Tanjung Pati. Kan dake. Tapi tidak di tempat asli itu dia mencari rezeki. Mengolah rezeki. Jadi di bumi manapun kita berusaha untuk mencari makan itu dipersilakan oleh Allah. Tapi halalan thayyibah. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi pikiran. Pertama, bapak-bapak, kita makan itu masuk ke dalam usus, diproses. Kemudian yang berguna naiklah menjadi daging, darah. Kemudian darah itu mengalir dengan oksigen sampai ke otak. Kalau yang kita makan itu yang halal-halal, maka otak kita itu pasti berpikir untuk yang halal-halal. Kalau yang kita konsumsi itu yang haram, pasti otak itu akan berpikir yang haram-haram. Itu jelas itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Begitu juga dalam dunia binatang. Harimau dan singa kenapa dilihat ganas? Karena yang dimakan itu daging saja sepanjang hari. Daging zebra, daging kijang, daging kabau, daging banteng. Malah singo kita cari ada manangko macan tul-tul. Daging je. Jadi harimau tidak pernah memakan daging ko bercampur aja sayur. Ya kan? Kalau kabau kan memang kau bisa dibajaan. Memang kau bisa disuruh mailo padati. Sebab makanannya sayur. Batang jagung, rumput, pelapah kerambi, rumput pai, banto gajah, saliguri, kacang kolang. Macam rumput itu saya makan kabau. Tak pernah makan daging. Atau mangko kabau tu tak diagih di Allah tariang. Sayang. Nanya makan sayur saja. Kalau awak keduanya Pak. Daging dimakan, sayur dimakan. Makanan kabau kita makan sayur. Makanan harimau kita makan daging. Ada lagi awak basayang seketik di sudut gua. Agak runciang dari gigi na lain je lah Pak Bitan. Untuk itu, kok kareh gulai babe, di gigi je sayang. Kok kancang na awak melo nyolapi bibi. Ya kan? Tapi manan panjang sayang harimau je sayang awak. Manan panjang Pak.
Panjang sayang harimau. Abang kau dipanjangan di Allah. Nyo langsung untuk jadi pisau dia itu, Pak. Kalau dia kejar suatu mangsa perutnya sedang lapar, ditangkapnya. Yang ditangkap pertama itu lehernya. Digigit sekuat-kuatnya. Supaya apa? Di sana urat nadi pernapasannya. Jadi harimau tu walaupun tak pernah sekolah, Pak, ilmunya adalah di agian Allah. Kabau kan kadang-kadang tu, ahli itu nya bacian. Tapi sayang manusia, walaupun tak sepanjang sayang harimau, kadang-kadang tajam dari sayang harimau tu. Iya kan? Keramiknya makan, basinya makan, kasirnya makan, semennya makan, dana covidnya makan. Kenapa? Tidak memperhitungkan yang halal tadi. Orang yang memakan yang haram ini sepanjang masa, bapak-bapak, tidak bisa diharapkan akhlaknya baik. Karena darah yang mengalir itu diproses dari makanan yang haram. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, halal haram itu apa? Ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah tidak dimakan karena haram zatnya. Tidak boleh dimakan. Walaupun didabiah dengan nama Allah. Aduh. Dibaso namanya kandia. Di Payokumbuh kondia. Di Padang ciliang. Bahasa Indonesianya babi. Itu haram dagingnya, tidak boleh. Begitu juga anjing. Ada juga binatang bertaring, kucing, mancing, itu tidak boleh. Dulu ada kita dengar orang menjual bakso lah tatangko karena bakso nanya buik itu dari daging mancing. Kalau ada kami tak makan itu bakal Ustaz. Kalau anda tahu tak ada. Ya. Ada dulu di Simpang Aru lah tatangkok dulu sate babi. Ya. Banyak orang terkecoh. Ia lama kecil orang. Kira daging babi. Ya. Jadi kalau hidup awak kaum muslimin kurang biaya, datang tamu, ndak ada ayam, jangan dibantai kucing. Jangan dibantai manci, ndak boleh. Oh, ndak ada ayam, basuh dia pak sikok jo alang, ndak boleh. Alang jo sikok tu buas, Pak. Kukunya bersibak dua, tajam. Dia menyambar untuk mengambil mangsanya. Nyosembah kecil orang. Nah, mata sabui dia orang, susah kalau bayam putih, kalau indah alang, sikok menyembah. Jadi alang jo sikok tu, anangkanyo tamko, makanannya sembah, kukunya tajam. Dia makan daging mentah. Anda boleh. Nah, kemudian ada makanan halal disediakan di Allah. Jawi, kabau, kambing, biri-biri, ayam, ya kan? Tapi tidak disembelih dengan nama Allah. Juga haram, Pak. Jadi ibu-ibu nak membeli ayam potong, arancak kaum muslimin nan sebelum dipotong tu ibu bali cali kanang kayaknya aja lupa baca bismillah ya. Kalau daging-daging nala sudah tu lah nyobayaan mah. Tinggal ambil jawab lah. Mungkin ada na lupa baca bismillah. Yang dihalalkan Allah itu tapi tidak disembelih dengan nama Allah juga haram dimakan. Tidak boleh. Ayam, kambing, jawi di Bali. Didabiah jo nama Allah. Tapi pitih pembali, pitih maliang. Haram jo. Jadi banyak nama menyebabkan ini haram tu.
pitih korupsi. Biasanya Pak nanti kecen orang maliang go, misal orang lalok lama, naiknya ke rumah, nyo patah kunci, nyo patah pintu, masuk ke dalam kamar, nyo pareso lamari, nyo ambil ameh perak, nyo ambil pitih, kan itu nan orang maliang cik orang. Orang maliang nambagak dari itu nyo rampok Pak, biar ndak lalok na orang nyo rampok. Ada orang maliang nang kejam na kini, orang padusi kan ada, ku ada galangnya gak salapan anyo pakai dah. Dia teh otobis kota tu Pak. Ya kan? Anda mau magihan, kiranya membawa pisau tajam, anyo pancuang saya tangan tu. Putui. Menyambu-nyambu darah. Nang putui itu nyambi galang. Jadi ibu-ibu jangan bagalang-galangnya. Pakai sela galang rotan. Kunda galang akabaha nan hitam tu. Tak ada niat orang maliang nak merampok tu. Biasa galang ameh tu mau undang maliang. Tapi ada kita nak lupa Pak. Ada. Orang manggaleh mengicu orangnya. Dapat labo dia. Maliangnya tak? Maliang juga. Jadi hati-hati nak manggaleh. Lebih-lebih menggalih Honda deal. Ya kan? Kalau asli, yo keceen asli. Kalau palsu, keceen palsu. Nah, awak ada ingin dapat labo kadang, ada keceenan palsu asli. Allah tak kicu orang Bali. Itu orang maliang juga Pak. Anyo balian ke makanan, nyo makan haram. Nyo balian ke baju, nyo pakai haram. Itu nanti ingin Allah secara umum kepada seluruh manusia. Jadi suatu negeri tidak akan baik Pak kalau pelaku-pelaku yang dipercaya jadi petinggi-petinggi di negeri itu orang yang telah banyak memakan yang haram tapi pilihnya jadi pemimpin. Tak kamu elok tu Pak. Tak kamu elok. Kaum muslimin para jemaah, sudah tu kita cari orang beriman. Wahai orang yang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik. Ana nilang senan Pak. Ndak munculkan di Allah lai panggilan ke orang yang beriman tu ana lailang. Kalau ke seluruh manusia tadi halalan tayyiba. Kepada orang yang beriman, kulu min tayyibat. Ana hilang. Ana hilang Pak. Halalan. Bangko dilang ya Allah itu lain. Allah percaya orang beriman pasti indah amuh memakan nan haram. Jadi di Allah tu bapak-bapak kaum muslimin bedakan. Kalau dia memanggil orang beriman untuk makan, Allah menyampaikan di sini tayyibat saja lagi. Halalnya tak dimasukkan. Kenapa? Karena Allah percaya bahwa orang beriman itu tidak akan memakan yang haram. Jadi kalau masih ada orang mengaku beriman, ya kan? Tapi nyo makanan haram. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya Allah. Maksudnya beriman. Nah, kita sendiri kan bisa merasakan diri kita Pak. Dimanapun kita bekerja. Apapun profesi kita. Ya kan? Orang-orang serupa kami ke Pak menyampaikan dakwah ke, ada kamanyo mengaji membawa proposal. Ya kan? Nyo punya iko je. Kira ndak ada je yo. Kira untuk inyo piti tu. Coba bayang tu. Ya kan? Kama mengaji proposal ko nyo bawa, abe ko nyo minta ke jamaah.
Ndak sadang dia honor nan dia gia pengurusan. Akhirnya ketahuan jo pak. Sebab kerajo tu kerajo salah. Ata kumpu pitih salamu kodinyo. Katanya untuk iko, kira untuk inyo. Iya kan? Alawaranyo makanan haram. Tu tambah baik tanggung jawabnya di akhirat nanti. Nah. Bapak ibu-ibu. Iya kan? Kenapa begitu? Karena dia mengikuti langkah setan. Setan itu jadi musuh yang nyata. Ini kalau ada pak pengurus Masjid Agung mau undang ustaz, ya kan? Kalau gak sekali percaya je lah rumah hamba tawakal je. Awak kalau banyak pakai HP gini selidiki, tawakal rumahnya, anda ada bantu dah. Di bulan ketibanya bawa lo proposal bini dia nilang je. Minta bantuannya balik. Ini bapak-bapak itu. Iya kan? Jadi antara buruk sangka dan curiga itu beda tipis. Maka kita harus berhati-hati. Iya kan? Nah. Ada juga orang minta sedekah, kira rumah lah rancak di kampung. Nah minta sedekah, kok jalannya tarui. Iya kan? Ya tiap hari dapat pitih pak. Banyak dari tukang ojek lah dapat pitih. Iya kan? Kemudian nyo balik, adonan nyo sudah jatuh nyo balik, nyo porban. Pawonya atau nyo menengkak-nengkak. Atau tangannya nyo hilangan ke dalam nyo masukan siko, alangan bajunya lapeh, tangannya putih je. Nah, nyo minta sedekah ya. Itu semua penghasilan yang seperti itu tidak halal. Itu penipuan. Iya. Berbahaya untuk kita di akhirat nanti. Jadi orang nan baiman, ya kan, tidak akan makan yang haram. Itu bisa saya dirasuan diri awak masing-masing apa? Yolah baiman awak. Sesudah itu bapak-bapak kaum muslimin bisa diukur keimanan orang apa yang dia makan. Dalam agama pak, nan subhat saja rancak ditinggalkan dari apa lain nan haram. Kalau ada subhat, iya kan? Nah, rancak ditinggal. Misalnya pak bakawan bisnis jo orang bagamo lain. Anyondang pak barale anaknya. Iya kan? Para jemaah undang kau dipenuhi karena awak diundang. Kalau subhat awak tidak makan sinan. Ni kan? Ambo tidak bisa makan tiok sebentar, ambo lah makan tadi. Ya kan? Yang subhat itu harus ditinggalkan. Begitu aturan agama. Supaya apa? Supaya pandangan Allah tu baik kawak. Sebab anan di kerajuan pak nyoliye di Allah. Nan dalam mati awak saya tahu Allah, apa lain nan di luar. Nah, kemudian cara makan. Apa-apa jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin pernah hendak diundang orang babalik tapi di gedungnya beralik? Pernah? Ambo setiap mahdi rialik di gedung kau pak, awak ndak cukup kursi untuk duduk. Kenapa? Karena bapak-bapak tamu tu nyunggu alu. Alas tengah dua balik mulai cara. Dibuka DMC. Sudah tu kata sambutan dari si pangka. Nah. Kecik kata sambutan dari si pangka. Kok jawab bahasa Minang Dari buki apalah tajun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang lah tiba di gaduang nangko. Lah tagak di ruang tapi lah duduk di ruang tengah bermain erang jogendang menimbang baso jo basi. Terima kasih kami ucapkan
Tolong doakan anak kami nan nikah gua. Pernikahannya bak punco laki kaulu lilin ambalau parakeknya katangga raso tak mungkin antah kok garak dari Allah pangali saja memisahan. Kami persilakan bapak-bapak yang datang, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kami mohon bapak yang hadir ini memberikan doa restu kepada dua pengantin. Duduk kok ndak pada tampaknya, kami mohon maaf. Itu adalah kata sambutan mawaki yale. Ya kan? Tibonya di gedung tu, dek gedung ko bagonjong, anyo pantuni. Lah tibo kami dari Jawa lah naik ke rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang. Tiang panjang si Rajo Lelo, tiang pendek si Rajo Bonsu, pasak gadang peminggan labih, pasak ketek turang manurang. Lantai timbago aso-aso, palupuh kawek dirantang. Anak janjang jilikuran induk janjang perak baelo, banduanyo kuciang bagalui. Lantainya sagau mangulampai. Lantiang-antiang dilengkap buruang jambu-jambu di sap kumbang. Kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Kami semuanya mendoakan agar mempelai pria dan wanita diberikan oleh Allah kehidupan yang layak seperti Adam dan Hawa, seperti Yusuf dan Zulekha, seperti Ibrahim, Sarah dan Hajir. Mudah-mudahan dia mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Alah makan alun jole tari gelombang lo. Sudah tari gelombang, tari pesambahan. Sudah tari pesambahan, tari sewah. Sudah tari sawah, lagu berbendi-bendi ke Sungai Tanang. Sudah tu basalam-salaman awak jo pihak alik. Baru menuju makan. Kurisi ndak cukup lepak. Rasulullah melarang jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Masih banyak kita orang Islam yang tidak mendengarkan panggilan Rasulullah. Makan tagak, minum tagak, mencarak tagak. Yen, mau talo tu sarang makan tu. Ambo kalau pai baralek ke gedung go bak ndak dapat ambo kursi tempat duduk lai. Karpetnya karancak tu. Rancak pada karpet musaji le pak. Cali ada pak di UPI tu kan. Ya kan? Duduk sesenat. Baselo pak. Di siko makan kan tak bagus dah pak. Tapi menurut sunnah lebih rancak awak duduk baselo di bawah pada di kursi. Sebab itu baselo tu duduk parui tabagi tiga dia. Untuk angin, untuk air, untuk nasi. Tapi kalau tagak lului sesuatu ke bawah. Because saat-saat angok sudah makan tu. Kata dokter, bapak-bapak, ibu-ibu. Kata orang medis. Langsung barik nan dimakan tu merusak ginjal. Kalau makan tagak. Minum tagak. Ginjal awak capek karena ini. Jadi apa yang disunahkan Rasul itu dulu. Sekarang bertemu dengan penelitian manusia. Karena apa? Yang disampaikan Rasul itu wahyu Allah. Bukan karangannya. Bukan pendapatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengecek berdasarkan kemauannya. Tapi dengan wahyu Allah. Jadi kalau tidak ada kursi beralek ke gedung baselo di karpet tu pak. Tambuhan nasi sekiro-kiro kabih. Lain tak balik ke lakang. Mereka tak kanyang bertambuh balik. Tak ada pak. Pada dia ambil langsung balanjuang. Sambal ambil secik. Walaupun apa membawa amplop. Jangan ditintiang sambal tu ketiganya. Tak berterhati nama tu. Ya kan? Banyak kita lihat tu pak. Ya kan? Nan jauh dari sunnah Nabi. Ndak habis dinyo nasi nanyo ambil je sambal tadi. Anyo siram si jo ia kuale.
Para mubazir je. Al-mubazziru ikhwanus syayatin. Orang mubazir itu saudara setan. Kalau ada orang enggak 100 diundang baralik nak menyiram nasi separuh tu pak. Para mubazir. Kalau Nabi bapak-bapaknya tambuhan nasi sekiro-kiro. Pak, jalan nan di piring, nan laki di tangan kau menurut sunnah Nabi di itu pak. Ada orang kadang-kadang macam mehen orang. Nyo jilek tangannya sudah makan. Ya itu sunnah. Tak boleh dibuang-buang. Apalagi mencela makanan. Ibu-ibu kalau pai kamarnya makan, tidak sesuai sambal tu dah. Jangan berkomentar, tinggal je. Tak setuju dah sambal tu dah, jangan dimakan. Kalau dikecil tidak lama, tu mencela. Untung saja kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi na lalu pak. Asal mengecil tidak lamanya makanan tu, hilang segala makanan tu dengan takdir Allah. Kecil orang gaik-gaik pak, kau tidak dembo tidak bertamu kau dah. Talehkan gata tu, lahisinya tu, gata lidah dia. Ada tungguannya pak, gaduang namanya. Gaduang taleh, tungguannya. Masuk Jepang pak, dek tidak ada orang kari makan, hanya makan orang tu. Kok dikaji, dibilang-bilang dikaji masuk nan talampau sama so tahun sampai puluh. Iyo dia sampai puluh dua. Sekutu parang dia Jepang, Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang babuek sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo betilanjang, kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Tunggu taleh dimakan orang ketika tu pak. Sedangkan isinya saja gata lidah kalau tak pandai orang mabui. Apalagi tunggunya. Jadi jangan mencela makanan. Tak lama tinggal je. Bisa kadang-kadang tak makan dikecek awak pak. Aku ada cerita ke apa yang nampak tanya lo hadisnya kau tu cerita klasik. Ada seseorang galanya sultan. Tahu orang Periamannya, tahu orang mana nyaleh galanya sultan. Jadi nyo pulang rumah mainnya, rumah induknya. Sebab dia di rumah induk aku ada acara baralik. Alik korami sampai malam. Inyo sepulang seorang nan istrinya tetap di rumah mintuo. Sudah sultan ko sembahyang isya lah tiba di rumah kecek mintuo. Makan lo sultan. Awaklah makan rumah hamai tadi mak. Makanlah sultan dulu mak menggulai pario. Ndak lama dah pario tu mak tu. Dah lama dah ada je. Nyo lalok lah. Nak amu mato lalok do jago nyo ko sawaleh. Mintu lalok. Nyo taruh ke kamar makan. Nyo singkuk tu dua nasi tu. Oh gulai kambing kira macam. Ko lama na di den ngaji. Jadi namanya beda pak. Caliak dulu jangan kecil ndak lama. Di baso apam namanya. Di Padang kue sarabi. Di Piaman sagang bagai. Agak beda-beda tu. Jadi kecil sen tak lama. Payak beralek perang Piaman. Kalau sen sagang bagai macam. Tak lama sagang bagai kira apam. Dia lama napam ko. Lebih-lebih je sanok. Sanok kundue. Habis gulai kambing ko nya makan pak. Gulai perio ko. Tinggal kuahnya selesai. Deknya bernafsu banapa lamaknya kuah gulai kambing tu periuk kan periuk tanah dulu endaknya salinan ke piriang tu hanya bitun seperiuk tu keteh hanya minum kuah tu sadonya tagal licik tunjuknya jatuh periuk tu masuk ke kepala kira pas tak bisa dia buka leh kadi tokok periuk tu matolah tertutui nak nampak. Nyobawa selalu le. Subuh lah sudah orang sembahyang subuh sultan ko alunyo jago le. Kan? Pai mintu sultan tu tokok pintu bilik. Jago le sultan lah habis waktu subuh. Awak domam.
Bah mengkota kuruang ko suara sultan ko. Nyoca lihat di mintuo di bawah salimui. Kiro pariwa di kepala sultan. Hanya toko je penekok pacah. Atu mengkojan mengece endak lama. Kiro namonyo nambah beda. Nantak lama tu lama. Nah dewa dek berbeda namo. Ndak tentu dewa dikece endak lama. Acu itu je awak kalau bercakap je orang rumah pak. Kamberang awak tu. Jalan suang menjatuhan carai. Calik na orang rumah tu terpana-pana tu. Ya kan? Habis kau timbul kasih sayang tu. Sebab baik kau dek awak emosi. Carai jatuh dek berang. Awak lapai orang rumah kau tambah rancak nampak. Labia-labia orang nampak bangi tu nah. Hanya carai jatuh 3 sekali. Cara 3 dan jangan cuba-cuba tu. Kok nak tahu je rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu je rancak jando, cuba tinggalkan 3 kali. Pada ibu tu. Jadi betapa indahnya agama kita ini. Pertama, diingatkan kita mencari makan di senang ketujuh. Doa carilah. Di Amerika, di Jepang, di New Zealand, di Spanyol, di Inggris, pergilah merantau ke sini. Tapi jaga dimanapun kamu makan yang halal. Dan baik. Abang mengkot nan baik itu dimasuk Allah. Ada menurut kesehatan, jo kesehatan awak ndak baik makanan tu lepak. Kalau walaunya lama, ada orang darah tinggi pak, disuruh nyoba sepeda terus. Turun darahnya tu. Rupanya tibonya di puncak batu busuk bersepeda. Dari bawah tu dari separuh ke mendaki sekaunan tu. Kiranya ada di sini orang musim durian batu busuk tu pak. Enceknya tipis isinya tabah. Kuning tu. Sadangnya latih-latih berpaluh-paluh tu. Ya kan? Sudah bersepeda. Hanya makan lamang je durian kau. Pingsan pak, mati. Jadi untuk orang darah tinggi, bapak-bapak, ndak elok durian kau lihat. Ndak elok dimakan. Mengkau hati-hatilah. Jangan sembarang dilapi je. Tu baik menurut kesehatan awak. Disesuaikan tubuh. Ya kan? Sakit gula dinasihati di doktor. Jangan nasihat doktor tu. Sebab yang baik disuruh Allah itu diukur je kesehatan awak. Ada awak dek sensitifnya je makan nengko pak. 3 encik makan kacang tujinnya. Akan buat samurat. Sambuk kaki ko sampai kata. Tak mau dipijaan. Jangan dimakannya kacang tujin tu. Apalagi kacang miang. Jadi Allah menyuruh kita itu memakan yang baik. Jadi adab makan begitu pula. Indahnya ajaran agama kita ini. Kalau lah terlanjur dulu, pergi balik ke gedung, lah tagak makan, besok kau ada undangan ke gedung, jangan tagak. Jangan minum tagak, jangan makan tagak. Duduklah. Itu adabnya. Dan kemudian kedatangan Nabi itu mungkinlah berulang-ulang awak tahu disampaikan buya pak. Maka Nabi itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan adab itu. Karena yang dicontohkan Nabi itu semuanya benar. Tidak ada yang batil. Asal namanya berkaitan dengan akhlak. Pasti baik. Tidak ada yang tidak patut ditiru dari Nabi itu. Harus ditiru semuanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Untuk orang beriman tadi, kata Allah, washkuru lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Untung awak kini kaum muslimin, ya kan, banyak nikmat makanan yang kita makan.
Kalau kita lihat ni kita masuk penjajahan, nalah kita sabui tadi Pak, para jemaah yang terhormat, itu tidak ada bertemu yang akan dia makan. Karena penjajah Jepang itu dulu membuang bahan makanan itu ke dalam laut. Maka kita yang sempurna sekarang ini, tetaplah kita bersyukur kepada Allah mengenai makan dan minum ini sangat baik kita temukan di dalam kehidupan kita sekarang ini dibandingkan dengan nenek moyang kita yang dulu itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin semua kita semuanya itu bahwa kita menyembah itu memang kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersyukur? In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar engkau menyembah Allah. Jadi syukuri saja apa yang ada itu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Wallahu alam, kita kepada Allah minta ampun, dan kita sama kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.